pagi anak-anak kelas 1, jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang ketiga, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu harapkan anak kelas 1 masih tetap semangat untuk belajarnya hari ini ya. Kita semangat belajar supaya kita pintar, supaya kita bisa naik kelas 2 kalau kita rajin belajar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus atas anugerah yang indah yang Engkau masih berikan kepada kami semua. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami bisa melaksanakan proses belajar mengajar kami pada hari ini walaupun melalui video. Engkau berkatilah kami, lindungilah kami, dan turunlah Roh Kudus-Mu bagi anak didik kami, roh kepintaran-Mu, supaya apa yang kami berikan untuk anak didik kami mereka dapat mengerti, memahami, dan bisa melaksanakannya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita buka buku paket 1A kita di halaman 32. Ibu ulangi lagi, buka buku paket 1A kita di halaman 32. Nah, di sana kita akan belajar tentang cara membaca yang benar. Nah, kemarin kita belajar tentang sikap duduk saat kita membaca. Beda dengan hari ini, kita belajar cara membaca yang benar. Nah, di sini saat membaca kita harus membuka buku dengan hati-hati ya. Misalnya kita mau membaca buku pelajaran atau membaca buku cerita ataupun kita membaca Alkitab. Nah, di sini kita harus membuka buku dengan hati-hati. Kenapa demikian? Supaya bukunya tidak mudah rusak, tidak mudah robek. Nah, di sini kita harus berhati-hati saat kita membuka buku yang akan kita bacakan. Oke, nah di sini saat kita membaca, kita harus membaca di tempat yang terang. Kenapa demikian? Agar kita bisa melihat tulisan yang ada di dalam buku yang akan kita bacakan supaya terlihat lebih jelas. Nah, kalau kita membaca buku di tempat yang redup atau yang kurang cahayanya atau yang gelap, tidak mungkin kita bisa melihat tulisannya dengan jelas. Nah, maka dari itu anak-anak, kalau kita mau membaca buku harus membaca di tempat yang terang, di tempat yang ada cahayanya, supaya kita bisa melihat tulisan yang akan kita bacakan dengan jelas. Nah, itu dengan cahaya lampu yang terang. Kemudian kalau seandainya kita membaca di tempat yang redup, yang tidak bercahaya ataupun di tempat yang gelap, mata kita akan menjadi rusak ya. Kita tidak melihat tulisan dengan jelas juga. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya, membaca di tempat yang gelap, yang kurang cahayanya ya. Itu tidak boleh kalian lakukan. Kalau kita mau belajar membaca, kita harus membaca di tempat yang terang, yang bercahaya. Oke, anak-anak, di sini kalian bisa melihat ya gambar yang ada di dalam buku paket kalian masing-masing. Nah, di sana Lani sedang membaca buku. Nah, di sana lampu atau cahaya lampu membantu Lani membaca buku ya. Lani membaca di tempat yang terang, yang ada cahayanya. Nanti kalian bisa mengikuti contoh seperti Lani ya, kalau kalian mau belajar membaca ataupun menulis. Nah, anak-anak, tadi jelasan tentang cara membaca yang benar. Oke, anak-anak, di sini ada tugas dari Ibu untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa melihat tugasnya kalian di halaman 33 ya, di buku paket 1A kalian di halaman 33. Nah, di situ ada 5 nomor soal ya.
Suruhannya, berilah tanda contreng atau tanda checklist pada jawaban yang benar. Misalnya nomor 1, bukalah buku dengan titik-titik. Cepat, pelan, atau hati-hati. Nah, di sana kalian yang memilih jawabannya. Nomor 2, kita sebaiknya membaca di tempat apa? Cukup terang, sangat terang, atau sangat redup. Itu kalian yang memilih. Nomor 3, membaca di tempat terang agar tulisan terbaca jelas, tulisan tidak terbaca, tulisan menjadi samar. Nah, di situ juga kalian yang memilih sampai dengan nomor 5. Nah, di sini Ibu minta kalian langsung mengerjakan di dalam buku paket 1A kalian di halaman 33. Jangan lupa ditulis nama kalian, hari, dan tanggalnya. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu dan tuntunanmu sepanjang kami belajar. Sekarang kami sudah selesai belajar, semoga apa yang kami berikan untuk anak didik kami mereka dapat mengerti. Dan turunlah Roh Kudus-Mu, Roh kepintaran-Mu bagi anak didik kami supaya apa yang kami berikan mereka bisa mengerjakan, mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah.